Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbullah wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat MKI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Dan tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kenikmatan yang tiada taranya, yang tentu tidak bisa dihitung dengan hitungan kita ya. Karena tidak mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah yang begitu sangat besar, sangat luas, sangat dalam. Dan kenikmatan utama adalah nikmat iman dan Islam, sehingga di pagi ini kita masih bisa berjumpa yang insya Allah penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda kita, Nabi kita, teladan kita Muhammad alaihi salatu wassalam beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita umat di akhir zaman ini mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, masih di kajian Hisnul Muslim yang biasa di hari Kamis, insya Allah kita akan terus melanjutkan tema-tema tentang Hisnul Muslim, the series ya. Dan di kajian pagi ini kita masih melanjutkan kajian sebelumnya, masih tentang sholat ya. Karena di dalam sholat ini ada beberapa gerakan yang harus kita pahami, harus kita juga gali dalil-dalilnya, referensinya, dan juga mudah-mudahan ini bisa mengkoreksi sesuatu yang memang salah ya, masih salah dalam sholat kita. Dan alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberi waktu masih untuk bisa memperbaiki sholat kita dari mulai gerakannya, bacaan, dan juga pemaknaannya. Dan mudah-mudahan itulah kekhusyuan yang bisa kita raih dalam sholat kita, karena itu sungguh besar ya khusyuk itu, kecuali bagi orang-orang yang memang eh, sholat itu besar dan juga sabar itu begitu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di pagi ini tema kajian tentang sholat ini masuk ke kajian tentang duduk di antara dua sujud ya. Dan di minggu lalu kita sudah mengupas tentang sujud ya, dengan berbagai macam penjelasan dari Ustaz Dodi, alhamdulillah. Dan kita masuk ke gerakan selanjutnya, yaitu duduk di antara dua Iftirash. sujud. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Sudah sampai liburan? Alhamdulillah bikhair wal afiyah. Barakat doaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan juga jamaah yang dimuliakan Allah di pagi ini yang hadir ya, dan juga insya Allah yang juga akan hadir menyusul. Dan mungkin bagi jamaah yang berhalangan hadir, kita doakan mudah-mudahan Allah, kalau dalam sakit Allah sembuhkan, Ya Rabb. kalau yang memang ada kesulitan juga Allah mudahkan. Ya Baik Rabb. Ustaz, mari kita mulai kembali kajian tentang Hisnul Muslim ini. Faliyatul masykur. Baik. Syukran jazakumullah khair. Wa ta'ala Allah fi kulli hayati ya Ustaz Khalis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Setelah kita memperhatikan bagaimana Rasulullah SAW melakukan yang namanya sujud, maka
kini saatnya kita mempelajari yang namanya iftirash atau duduk di antara dua sujud. Ada dua duduk di dalam sholat, ada iftirash dan tawarruk. Iftirash lebih kepada duduk di antara dua sujud yang kemudian masih disertai dengan kondisi tatkala seseorang mengerjakan gerakan yang duduknya seperti sebagaimana dua rakaat yang Rasulullah SAW lakukan. Itu biasanya kalau subuh atau sholat sunnah, beliau selalu mengakhiri dengan duduk iftirash. Artinya tidak tawarruk. Tawarruk adalah melempangkan kaki ke bawah pinggang sebelah kiri dan sebelah kanannya kemudian menjadi tegak. Nah, mungkin saya nggak tahu, Mas Nandar bisa bantu kami nggak dengan menampakkan posisi duduk iftirash yang dimaksud dalam 360 apps yang saya buat. Mudah-mudahan ini jadi membantu kita untuk memahami bahwa Rasulullah SAW biasa melakukan seperti itu. Kalau bisa mau dibantu, nah gitu ya. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan bahwa iftirash di sebelah kanan, bar kedua. Iya. Nah, duduk ini seperti ini. Nah, ya, jadi kakinya yang kanan ditegakkan, kemudian beliau alaihissalatu wassalam duduknya di betis kiri. Mari kita lihat dalilnya. Iya. Ketika bertakbir, bangkit dari sujud untuk di antara dua sujud, kemudian duduk di antara dua sujud dilakukan dengan posisi iftirash ini. Ini adalah posisi duduk dan membentangkan kaki kiri, kemudian diduduki, dan kaki kanan yang ditegakkan. Maka Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu sujud, sujudlah dengan meletakkan semua anggota sujud, jadi 7 ya, seperti yang pernah kita bahas. Ini adalah satu, ya. Ini adalah satu. Kemudian kita tahu tulang wajah itu cuma ada satu, yakni dahi dan hidung. Kemudian tangan itu 3, kemudian lutut kanan, lutut kiri itu 5, kemudian kaki kanan atau kaki kiri itu yang ke-6 dan ke-7. Maka apabila kamu sujud, sujudlah dengan meletakkan semua anggota sujud, dan jika kamu bangkit untuk duduk, duduklah dengan bertumpu pada kakimu yang kiri, seperti pada gambar, ya, seperti pada pola yang kita lihat. Posisi punggungnya saat duduk di antara dua sujud harus tegak sempurna dan tidak boleh condong. Artinya condong ke depan atau condong ke belakang atau melengkung, ya, kita menekuk badan begitu. Baiknya ditegakkan. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada orang yang sholatnya salah, dia harus sujud sampai ruas-ruas tulang menempati posisinya. Kemudian ketika membaca Allahu Akbar dan mengangkat kepalanya sampai betul-betul tegak sempurna. Begitu juga posisi jari-jari tangan ke arah kiblat. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa termasuk sunnah dalam sholat ketika duduk, kaki kanan ditegakkan dan diarahkan jari-jarinya, ya, jari-jari tangan ke arah kiblat dan duduk di atas kaki kiri. Nah, kadang-kadang dianjurkan untuk duduk dengan posisi iqa, ya, ketika duduk di antara dua sujud. Tawus pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang iqa. Jadi iqa itu seperti dua tumit yang disejajarkan. Jadi berdiri tumitnya dengan tegak dan jari-jari kakinya
menuju ke apa namanya, ke kiblat. Maka kemudian kedua kaki dibentangkan, digabungkan, kemudian diduduki. Maksudnya para ulama berbeda pendapat antara merapatkan tumit, ya, atau kemudian eh, membentangnya sedikit. Nah, itu pada saat sujud kemarin kita sudah bahas, dia batasnya adalah paling lebar adalah 1 jengkal, gitu ya. Dan kadang-kadang Rasulullah SAW betul-betul mengerjakan 2 sujud ini betul-betul tumakninah. Maka diam sejenak sehingga cukup untuk membaca doa duduk di antara 2 sujud. Maka terkadang Rasulullah SAW memperlama duduk di antara 2 sujud seperti ketika sujud. Bahkan terkadang Rasulullah SAW duduk sangat lama sampai ada orang yang mengatakan beliau lupa. Gitu. Kita bisa lihat bagaimana posisi di sebelah kirinya, putar sedikit Mas Nanda. Nah, pada posisi di situ tegaknya kaki dengan tegaknya punggung, gitu ya. Kalau kita bisa praktekkan seperti ini, maka inilah sholat yang Rasulullah SAW lakukan. Mohon bantuan di klik medical benefitnya, Mas Nanda. Nah, postur duduk seperti ini, ya, tahiyat awal, ini perbedaannya letak posisi kaki. Ya. Apa manfaatnya ketika bertumpu pada pangkal paha yang terhubung dengan saraf, ini Dokter Vicky yang mesti ngejelasin ini. Di antara saraf nervus ischiadius ini, posisi ini menghindarkan nyeri pada pangkal paha yang sering menyebabkan penderitanya tidak mampu berjalan. Maka duduk tawaruk ini sangat baik bagi pria, sebab tumit ketika menekan aliran kandung kemih, ya, uretranya, maka kelenjar kemih pria secara apa kita sebut sebagai prostat dan saluran vas deferens, itu Dokter Vicky yang bisa ngejelasin lebih detail. Nah, nggak cuman ngabisin ujung kulupnya aja. Dokter Vicky bisa berkenan apa yang bisa kita dapatkan dari duduk iftirash ini secara postur? Tafadhal, Dok. Lagi di rumah sakit kayaknya. Betul saat itu waktu posisi duduk di antara 2 sujud itu ada otot di bagian bawah itu memang ada status ischial dia ya gitu. Nah itu kalau misalnya penyakit yang ada di paha atau kanan kiri itu yaitu disebut ischialgia. Jadi kadang-kadang memang ada pasien yang nyeri di bagian paha dan itu diterapi dengan bisa juga diterapi dengan stretch gitu kan saat kita duduk di antara 2 sujud itu juga ini ya ada stretch di bagian otot tersebut dan Ya, memang ada arahnya ke arah prostat juga Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Syukran Dokter Vicky. Barakallahu fiik. Sehingga ketika kita tahu bahwa Allah SWT menghadirkan posisi ini, artinya ketika Rasulullah SAW melakukan yang sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW kerjakan, maka kita bisa melihat bahwa posisi duduk seperti itu ini menyebabkan begitu banyak manfaat untuk kita. Dan sekali lagi tentang duduk IKA, itu mungkin orang kita jarang. Lebih banyak itu kalau kita ke Haramain, itu ketemu sama orang yang duduknya di atas tumit. Jadi tumitnya di kedua tumit kaki ditegakkan dan jari-jari kakinya menghadap ke kiblat. Seorang tabi'in, Tawus bin Kaisan rahimahullah menyatakan bahwa kami bertanya mengenai duduk IKA kepada Ibnu Abbas. Dia berkata itu sunnah. Maka Tawus berkata bahwa kami memandang perbuatan tersebut adalah sikap tidak elok terhadap kaki. Ibnu Abbas menyatakan justru itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sisi lain ada cara duduk IKA yang dilarang. Jadi Abu Hurairah radhiallahu anhu
Dia menyatakan bahwa Rasulullah SAW ini dalam memerintahkan aku dengan 3 perkara dan melarangku dari 3 perkara. Memerintahkan aku untuk melakukan sholat duha 2 rakaat setiap hari, witir sebelum tidur, dan puasa 3 hari setiap bulan. Maka melarangku dari mematuk seperti patukan ayam jantan, duduk ik'a seperti duduk ik'a-nya anjing, dan menoleh sebagaimana musang menoleh. Maksudnya ik'a yang seperti anjing seperti apa? Duduk di atas tumit, tapi tumitnya tidak diduduki. Jadi dibuka, ngebentang, seperti duduk huruf W gitu. Nah itu yang nggak boleh. Itu ik'a juga. Tumitnya ditegakkan, tapi ada jadi mohon izin. Kaki kiri yang ditegakkan, kemudian bokong yang diletakkan, didudukkan di lantai, kemudian kaki kanan ditegakkan juga. Ini yang nggak boleh. Yang boleh adalah ketika 2 tumit dipertemukan, kemudian duduk di atas 2 tumit. Seperti itu ya. Dan duduk eka yang dilarang ini meletakkan bokong di atas lantai, lalu kaki ada di bagian kanan dan kirinya, dalam keadaan terhampar. Ibunda Aisyah radhiallahu an menyatakan Nabi Muhammad SAW melarang uqbatus syaitan, juga melarang seseorang menghamparkan kedua lengannya seperti terhamparnya kaki binatang buas. Makanya dalam bab sujud kemarin kita katakan angkat sikumu, gitu ya. Jadi begitu meletakkan itu angkat sikumu. Ya. Dan Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa duduk ik'a ada 2 macam. Yang pertama mendudukkan bokong di atas lantai, ini yang nggak boleh. Kemudian menegakkan betisnya dan meletakkan kedua tangannya di atas lantai, sebagaimana duduknya anjing. Ini yang ditafsirkan oleh Abu Baidah Ma'mar al-Muthanna. Dan muridnya yaitu Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, dari para ahli bahasa yang lain, duduk jenis ini makruh dan ini yang dilarang dalam hadis. Nah, yang jenis kedua yang saya bilang tumitnya digabung, ya, mendudukkan bokong di atas kedua tumit di antara 2 sujud, ini yang dimaksud oleh Ibnu Abbas adalah sunnah Rasulullah SAW. Dan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Buwaiti dan Al-Imla menyatakan bahwa duduk seperti ini dianjurkan ketika duduk di antara dua sujud. Ya. Nah, kita bicara bacaan ketika duduk di antara 2 sujud. Ada beberapa bacaan yang sahih yang dibaca ketika duduk di antara 2 sujud. Bacaan yang pertama, biasanya Rasulullah SAW ketika duduk di antara 2 sujud pada sholat malam, beliau membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Ya. Kemudian bacaan ini ya, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Jadi meminta kepada Allah SWT ya ampunan, ya rahmat, kemudian penutupan aib, ya, rezeki dan minta peninggian derajat, ya, warfa'ni, ya. Maka bacaan yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa biasanya Rasulullah SAW ketika duduk di antara 2 sujud, beliau membaca Allahumma gfirli warhamni wajaburni wahdini warzuqni. Ya, jadi lagi-lagi bicara minta ampunan, minta rahmat, kemudian minta dicukupi, kemudian diberi petunjuk, beri hidayah, dan rizki. Ya, ada bacaan yang ketiga dari Sa'ad dan Abu Waqqas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW ketika mengajarkan bacaan salat kepada orang Arab Badui, Rasulullah SAW mengajarkan Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni. Gitu. Kenapa berbeda-beda? Tentu kita tahu ya, Rasulullah SAW menjalankan 23 perjalanan hidupnya itu diiringi oleh para sahabat yang berbeda-beda. Tidak semua sahabat nempel terus sama Rasulullah SAW. Makanya kemudian periwayatan tentang hadis-hadis yang datang dari para sahabat biasanya kemudian menjadi punya kadang-kadang punya matan yang berbeda dan kadang-kadang punya sanad yang berbeda. Nah, ada bacaan yang keempat, ini yang Hudzaifah bin Yaman mengajarkan kepada kita. Kemudian Nabi duduk, kata beliau, radhiyallahu an, setelah sujud dan mengucapkan Rabbi firli, ya.
Ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku. Dan lamanya semisal dengan lama berdiri. Kemudian beliau sujud. Artinya ini memudahkan kita untuk kemudian duduk di antara dua sujud apa saja doanya. Maka seperti tadi, ya, bisa membaca Rabbi firli warhamni wajibuni warzuqni warfa'ni, ya, bisa membaca Allahumma firli warhamni wajibuni wahdini warzuqni, ya, bisa membaca Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni, gitu ya. Dan kemudian membaca Rabbi firli juga boleh, gitu. Ustadz, bagaimana dengan kita sudah terbiasa membaca Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Ada 8 lafaz, nggak ada masalah. Selama tidak merubah apa yang datang dari Rasulullah SAW, maka pertambahan atau tambahan-tambahan di dalam sholat, beberapa ulama membolehkan kita melakukan bacaan-bacaan tambahan seperti itu. Ya, apakah mengangkat tangan? Sebagian ulama berpendapat bahwa ketika bangun dari sujud menuju iftirash ini, maka seseorang yang sholat disyariatkan untuk mengangkat tangannya ketika bertakbir. Karena ada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW mengangkat tangan bersamaan dengan takbir, yaitu ketika bangun dari sujud. Imam Ibnu Qayyim menyatakan bahwa jika dinukil dari Al-Athram, ketika beliau ditanya mengenai mengangkat tangan, beliau berkata mengangkat tangan itu setiap kali merunduk dan setiap kali naik. Aku melihat Abu Abdullah, Imam Ahmad Al-Hambali, mengangkat tangannya dalam salat setiap kali merunduk dan setiap kali naik. Tapi yang tepat, yang dilakukan kadang-kadang saja, tidak setiap saat. Maka Husain Al-Waisyah menyatakan bahwa Rasulullah SAW mengangkat tangan ketika takbir saat bangun dari sujud. Kadang-kadang. Ini di dalam kitab Mausu'ah Fikih Muyassar dijabarkan seperti itu. Saya cukupkan sampai di sini dulu tentang iftirash karena memang permasalahannya menjadi sangat sempit hanya pada kondisi di mana ketika kita memahami bahwa sebetulnya yang dilakukan seperti itu. Gitu. Saya kembalikan lagi ke Ustadz Halis. Baik-baik masykur ya Ustadz. Alhamdulillah, masyaAllah, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya nih. Dan barangkali ada yang masih belum jelas atau ingin dapat tambahan penjelasan, silakan. Ummu Winona, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana Afwan, mungkin Ana minta tolong dijelaskan yang mana kita kan harus seperti Rasulullah, karena kita kan yang akhwat ini pakai mukena. Nah, waktu pas turun dari iktidal ke sujud, itu tangan kita harus menyentuh sajadah secara langsung atau boleh ketutupan mukena. Itu yang pertama. Karena kan yang ikhwannya kan terbuka. Rasulullah kan masih terbuka kalau pakai mukena kan gitu Ustadz. Yang kedua, waktu pas waktu pas turun dari iktidal ke sujud itu kita kan bergeser gitu kan, tangannya atau langsung pas taruh gitu Ustadz. Baik. Syukran. Jazakallah khairan. Wakadzalik. Barakallahu fiik. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Mohon bantuan Mas Nandar lagi karena saya tidak punya gawai Android. Bisa diperlihatkan bagaimana gerakan dari mulai berdiri sampai kepada sujud. Saya sarankan jamaah semua nanti betul-betul di home dulu. Dari sujud dulu, Mas Nandar. Ini posisi sujud, ya, tangan dulu baru lutut, bisa lutut dulu baru tangan, ya. Kemarin kita sudah bahas tentang sujud ini. Kita home lagi. Baik, cukup Pak Sandan. Iya, kita home sekarang iftirash. Iya, duduknya adalah melentangkan kaki yang kiri. Ya, perhatikan posisi tubuh dan jempol kaki yang kiri itu dilentangkan seperti itu.
Ya. Sampai sini bisa difahami, Mu Winona? Nah, dari Baik. iktidal Ustaz, dari pas saya rukuk turun ke sujud yang Ana maksud. Dari itidal turun ke sujud. Iya, dari saya Balik ke sujud dari, lagi, Mas Nandar, tolong perhatikan. dari Nah, nah, seperti ini. Ya, tangan dulu baru lutut. jadi boleh kegeser kan Ustaz? Maksudnya dari tangan kita tuh dari turun ke batu geser ke arah Iya, boleh Ustaz? boleh. Karena Boleh. kalau enggak pasti jatuh itu. Oh, Alhamdulillah. Itu Ustadz, mukena kita tertutup tangan atau harus kena telapak kita harus Iya, sebaiknya memang persujudan kita itu betul-betul nempel dan semua tidak ada yang terhalang antara kita dengan sajadah. jadi Gitu. telapak tangan kena ke sajadah nggak kena ke mukena ya Ustadz ya. Iya, betul. Nah, aduh, syukuran jazakallahu khairan Afwan Ustadz. kadari barakallahu. Ada pertanyaan dari Pak Beni. Bacaan atau doa di antara dua sujud sepertinya sudah sempurna. Alhamdulillah. Apakah diperbolehkan kita memohon untuk yang lain di sujud atau tahiyat akhir? Ya, betul. Kita belum sampai bab tahiyat akhir, tapi kemarin di bab sujud kita sudah bahas di pekan lalu bahwa dalam sujud itu Rasulullah SAW meminta kita untuk memanjangkan doa, untuk memanjangkan sujudnya. Ya. Monggo saja kalau kemudian kita ingin mendudukkan posisi doa kita itu di mana, maka boleh dari 4 sujud yang mana saja, bukan hanya di sujud yang terakhir dan juga sebelum salam. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan di tahiyat akhir, nanti kita ulang lagi, yaitu membaca doa perlindungan yang 4. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adabil kubri wa a'udzubika min adabil jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi ada 4 itu. Sebelum salam, maka dibolehkan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan doa yang tadi 4 slot di sujud itu di subuh, ada 4 slot sujud itu yang masih kurang dirasa, maka sebelum sholat sebelum salam maka diperbolehkan juga. Tahina mah enggak? Syukron. Bismillah. Assalamualaikum Ude. Waalaikumsalam. Menyambung Umu Winona tadi Ude, kalau kita dari itidal atau dari berdiri itu ke sujud, untuk mukena itu kadang-kadang sulit juga kita menutupi apa ya, dahi, hidung itu loh Ude. Kita boleh singkap dulu mukenanya atau gimana Ude? Boleh. Kadang langsung nutup gitu loh Ya, mukenanya. boleh Jadi disingkap. muka kita nggak langsung. Boleh singkap. Oh boleh disingkap. Boleh singkap. Tapi kalau di atas mukena kurang nggak pas ya Ude. Iya, Kita sujud di atas mukena. iya. Ada larangan. Ada larangan yang signifikan itu. Jadi ketika ada sesuatu yang nempel dengan kita menutupi, misalnya entah itu cadar, entah itu mukena, gitu ya. Maka sebaiknya dihindarkan dulu itu, maka kemudian bersujud langsung ke ke sajadah atau ke lantai. Gitu. Oh, jadi ada gerakan untuk menyingkap mukena Nggak ada nggak apa-apa ya masalah, Ude? nggak ada masalah. Nanti saya akan jelaskan bergerak di luar sholat yang ada kategori 5. Wajib, gitu. Ada yang sunnahnya, ada yang makruhnya, ada mubahnya, gitu. Ada yang haram. Contoh misalnya, ketika kita sholat id di lapangan, ya, qadarullah tiba-tiba mukena parasit kita terkena angin, kemudian kesingkap aurat kita, maka hukumnya menutup aurat adalah wajib. Maka gerakan itu di luar sholat. Ya. Itu sambil panik kan, menutupnya sambil panik gitu. Maka kita menunduk untuk menutupkan kain itu, kalau bisa kita injek, kita taruh di kita taruh di bawah kaki gitu, maka itu adalah gerakan yang dibolehkan dan sifatnya wajib. Gitu. Tapi yang sunnah yang seperti apa? Misalnya ketika kita sholat, di depan kita jadikan sutroh, ternyata dia zikirnya udah selesai dan pindah.
sehingga sutra kita kosong. Maka kita boleh maju atau kita boleh bergeser beberapa langkah untuk mencari sutra sehingga tidak ada yang kosong di antara kita dengan tidak ada sutranya itu. Karena hadisnya luar biasa itu. Barang siapa yang kemudian tahu dosanya, maka dia menunggu 40 tahun untuk motong orang sholat itu. Kalau kita sholat paling 3 menit ya, udah tunggu aja sebentar. Gitu. Tapi kalau yang paham, dia nggak akan mau lewat motong di depan orang. Ya. Seperti itu, Uni, Teh Ina, punten. Syukron Ude. Afwan, Jazakallah. barakallahu. Ada lagi yang lain, monggo silakan. Silakan. Dan Assalamualaikum. ketika silakan, siapa? Bu Rahmi. Assalamualaikum Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ude mau tanya, kalau memejamkan mata waktu sholat bacaan pas kita berdiri itu ya, jadi awal-awal gitu Ude, Ya. atau pas sujud, itu boleh nggak Ude? Makruh. Sebaiknya tidak dilakukan. Oh gitu ya. Iya. Karena sebetulnya kan ininya kan katanya takut ada yang membahayakan gitu ya Ude. Tapi kalau misalnya di kamar kita terus kita merasa yakin bahwa tidak ada yang membahayakan, nggak boleh juga ya Ude. Iya, makruh diumum. Sebaiknya memang buka saja matanya. Karena kalau buat saya tuh itu kayak lebih kusuk gitu loh Ude, membuat Jangan sampai was-was minasyaiton membuat kita menjadi merasa nyaman dengan hal yang makruh. Makruh itu kan mengarahnya kalau kita lihat dari bentangan tangan, dari wajib, sunnah, mubah, makruh, itu dekat ke haram gitu. ya Ude. Ya, syukron Ude. Afwan, Baik. barakallah. Yang lain monggo, silakan. Silakan. Kalau Bismillah. berarti kalau Rasulullah iftirasnya lama sekali gitu ya, duduk di Ya. antara dua sujud itu memang bacanya tidak hanya itu barangkali atau memang ada Betul. bacaan-bacaan lain gitu ya. Ada bacaan yang diulang kadang-kadang seperti yang tadi Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa Rasulullah SAW hidup selama 13 tahun itu pasti dikenali oleh begitu banyak orang untuk melakukan begitu banyak hadis yang kemudian diriwayatkan oleh satu dan yang lain itu bisa berbeda dengan matan dan sanad yang juga beragam. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang lain? Dan saya lihat ada Ya. masih Umu Winona. Umum Winona, Silakan. tafadhali. Ya, Afwan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana mengulang dari kata-kata Ustadz tadi. Kan Ustadz jabarin tentang duduk yang tidak duduk yang dilarang. Ya, Yang ikanya binatang. Iya, Ustadz, itu kan kita duduk yang terakhir yang tawaruk itu terus taruh tangan sebelah kiri. Katanya itu nggak boleh ya Ustadz ya? Iya, taruh tangan sebelah kiri nggak boleh. Oh, kalau sebelah kanan Ustadz Nggak tetap boleh juga juga. sama. Iya, Oh, jadi kita Nggak harus boleh. bersila aja ya Ustadz ya? Bukan bersila. Dia betul-betul tawarruk, melentangkan kaki kirinya di bawah kaki kanannya. Jadi duduknya Astagfirullah. dibokong. Iya. Allah, bertaruh tangan gitu udah katanya sombong ya gitu ya Ustadz ya, apa gimana gitu. Itu duduk yang dilaknat oleh Allah SWT. Sama Karena Allah. biasanya Yahudi duduknya begitu. Kalau kita lihat, saya sering lihat sekali kalau di Haramain gitu ya, entah di masjid-masjid kecil atau di masjid-masjid yang di sekitar Haramain, itu biasanya ada bantal duduk. Jadi entah bentuknya bulat atau bentuknya kotak, itu biasanya dipakai buat bertumpu, tapi sikunya ditumpukan, bukan tangannya. Gitu. Oh, baik Ustadz. Terus yang kedua Ustadz tadi kan juga merujuk tadi pembahasan Ustadz tentang kita boleh bergerak. Nah, tentang yang di lapangan tentang sholat. Ya. Nah, ini kalau mendadak Ustadz,
kita tiba-tiba pakai sarung tuh lepas sarung kita. Ya, Terus kita kan itu mendadak refleks gitu langsung iya, ngangkat, langsung ikat itu boleh, kan berapa kali boleh. Itu wajib. gerak. Iya, itu Oh, wajib. Jadi gini, gerakan 3 kali yang membuat batal itu kalau kita baca Bulughul Maram, makanya saya bilang kalau baca kitab fikih, jangan baca kitab induknya, tapi baca kitab syarahnya, kitab penjelasannya. Jadi kalau baca misalnya kitab Bulughul Maram, jangan Bulughul Maramnya yang dibaca, karena itu kitab induk. Tapi buat kita, ukuran kita ini bacanya justru Subulus Salamnya, gitu. Kitab penjelasan tentang Bulughul Maram. Nah, di situ dijelaskan bahwa gerakan yang 3 gerakan maka membatalkan sholat, itu ternyata hadisnya lemah. Gitu. Jadi bergerak untuk sesuatu yang memang, nanti saya akan jelaskan pada bagian akhir dari bahasan sholat kita, bagaimana kita berjamaah, bagaimana melakukan gerakan di luar sholat, tapi dibolehkan dalam sholat. Misalnya ya, seorang laki-laki, dia sholat, kemudian belai-belai jenggot, gitu ya, belai-belai jenggot. Nah itu makruh dalam sholat, nggak boleh dikerjakan. Gitu. Apalagi ya, banyak yang kemudian dulu tuh zamannya orang senang sama batu cincin, begitu sholat yang dilihat malah batu cincinnya gitu. Begitu dia sedekap itu batu cincin yang dilihat sampai sampai bisa gosok-gosokin batu cincin karena kurang mengkilap, itu yang begitu kan kacau itu. Begitu juga dengan ketika tahiyat, itu kan mestinya lihat telunjuk ya, ini yang dilihat batu cincinnya, dia bisa tengkurepin, bisa bisa gosok-gosokin ke paha dia gitu ya, untuk kemudian dapat pengkilapnya supaya sternya kelihatan. Itu juga makruh. Gitu. Apa hubungannya? Itu bukan bukan soal apa namanya? Bukan soal gerakannya, tapi tujuan daripada bergerak itu apa? Gitu. Wallahu a'lam. nah, Ustaz. Ustaz, itu jarak 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 lutut kita dengan tangan kita waktu pas sujud itu katanya satu lengan gitu ya Ustaz ya. Maksudnya gimana? Jarak waktu pas sujud tuh Ustaz, waktu sujud tuh kan lutut sama telapak tangan kita tuh katanya jaraknya satu tangan ya, atau apa satu lengan ya Ustaz. Nggak boleh terlalu dekat Uh, dengan lutut. Mas Nandar boleh bantu posisi sujud. Ada 2 kondisi di mana yang pertama sejajar dengan bahu, yang kedua sejajar dengan telinga. Pada saat sujud juga sama. Itu. Bukan jarak lututnya Ustaz. Iya, tuh seperti itu. Sujud. Pas sujud, begitu sujud. Panjang jarak. Ya. Yang penting tungkainya, perhatikan tungkainya. Ya, perhatikan tungkainya itu lurus. Sehingga posisi yang benar, sehingga kalau kita perhatikan, orang akan mengerjakan kondisi seperti ini itu ketika apa namanya dilakukan seperti ini, maka yang terjadi posisi tungkainya lurus, ya, jarak antara tangan dengan lututnya sejajar bahunya kalau yang ini kita lihat di contoh. Oh, Ustaz, jadi istilahnya nggak bisa diturun ke siku itu sesiku Ustaz jaraknya Ustaz. Benar nggak sih Ustaz? Jadi telapak tangan dengan siku itu pas diangkat itu sejarak itu lutut sama telapak tangan. Yang Anda dapat info benar nggak Ustaz? Saya nggak punya infonya. Wah, baik Ustaz. Baik. Baik Ustaz, syukran jazakallahu Afwan, khairan. barakallah. Teh Dwi, Bandung. Saat sujud itu kan dari punggung ke tengkuk itu rasanya enak banget. Jadi saya melamakan sujud dengan banyak sekali membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Bolehlah, bolehkah begini? Boleh teh, nggak ada masalah. Ya. Jadi Rasulullah SAW memang memperpanjang. Nanti di bab sujud ya kita bahas ya. Ini udah nyalip di tikungan aja. Mbak Evi di Jonggol. Assalamualaikum Ude.
Afwan, apa bisa diulang 4 doa perlindungan sebelum salam? Nanti kita bahasnya di bab itu ya, lebih detail ya, di bab sebelum salam ya. Tapi sekedar mengingatkan saja, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa a'udzubika min adzabil kubri wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masyihid dajjal. Ya, nanti kita bahas di bagian akhir dari bagian sholat kita, karena itu memang adanya di bagian akhir. Ini pada yang lebih tikungan semua ini. Bang Vivi di Bekasi, Imam Nawawi rahimahullah menyatakan jika ada sebagian dahi yang terbuka sehingga ada sebagian menempel pada tempat sujud, maka sujudnya sah. Tapi yang disunahkan adalah dahi terbuka semua dan bisa menempel dengan sempurna. Adapun yang dimaksud adalah sujud di atas mukena yang melebar saat sujud sehingga dahinya tertutup oleh alas mukena, maka ada penjelasan syarat sujud disebutkan dalam kitab Safinatul Najah. Ya, tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak mengikuti gerakan. Ini yang saya maksud tadi. Nuhun Mbak Vivi. Ya, tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak. Ya, tidak sujud di atas sesuatu yang dibawanya dan bergerak mengikuti gerakan. Ini bisa membatalkan sholat jika ia tahu dan sengaja. Jika tidak, maka sujudnya harus diulang. Bahkan sebagian ada yang menyatakan sampai kepada sujud sahwi, gitu ya. Mbak Dewi Solehati, mangga. Ya, Silahkan. Assalamualaikum, Ode, Waalaikumsalam Ustaz warahmatullahi Dolis. Ya. wabarakatuh. Nah, ada 2 pertanyaan nih. Satu, kan setelah sholat berzikir gitu ya. Nah, udah pas udah mau habis, mau selesai, tiba-tiba cucu itu manggil-manggil, Nek, ini apa ini? Aduh, cepet Nek ini. Nah, dia seperti yang apa urgent gitu ya. Itu terus saya potong dulu zikirnya. Pada udah mau selesai nih. Apa boleh nggak Pak Ustadz? Nah, terus satu lagi, nah udah mau selesai juga rakaat 3 misalnya. Kita mau apa rakaat 3 tiba-tiba ada selai rambut keluar, itu apa batal atau bagaimana? Apa udah harus diulang sholat atau gimana tuh? Dia Baik, kalau kesiron atas Bagandari. pencerahan. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Berdoa itu sunnah. Oh iya. Berdoa itu sunnah. Jadi terputus atau nyicil gitu ya, di Oh iya. kredit gitu boleh, nggak ada Iya. masalah. Oh iya, baik. Kemudian yang kedua tentang rambut. Jika tidak disadari maka tidak mengapa. Oh iya, Ya. baik. Iya, Maka baik. segera diperbaiki. Itu termasuk gerakan yang dibolehkan di dalam sholat yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Tapi itu kan tentang aurat. Maka menjaga Iya. aurat itu adalah bagian yang gerakannya boleh kita kerjakan. Oh iya, baik ya. Jadi kalau yang kesiron. Wakadzalik barakallahu. Kemudian mau tanya tentang iftitah, balik lagi. Bolehkah membaca berbagai iftitah yang berbeda untuk sholat yang berbeda juga? Boleh. Rasulullah SAW menggonta-ganti bacaan iftitah. Kadang-kadang baca apa namanya, Allahumma bait baini wa baina atau ya gitu ya. Kadang-kadang membaca yang dibolehkan pada sahabat itu kabira alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada yang membaca subhanaka Allahumma wa tabarakasmuka seperti yang Umar lakukan gitu. Boleh saja. Ya. Langsung wajah tu wajahia lilladzi fatras samawati dan seterusnya boleh ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin boleh, enggak apa-apa. Jadi iftitah ada 14 macam, itu boleh di gonta-ganti, boleh diselang-seling, boleh ditambah. Kita biasanya mengenali kalau dari pelajaran kecil dulu tidak ada yang detail tentang bagaimana melakukan sholat. Nah, sekarang sudah ada berbagai macam kitab fikih yang lebih detail menjelaskan tentang itu, maka monggo saja kalau mau dikerjakan. Gitu ya. Ya. Bu Mala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Dalam sholat selalu bergerak pada saat berdiri karena jika berdiri diam tegak dalam beberapa waktu yang sedikit cukup lama terasa nyeri. Bagaimana jika kondisi seperti itu Ustaz? Baik. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Salat itu adalah syariat yang kemudian seperti yang pernah saya sampaikan di beberapa kajian yang lalu, Islam ini tataran idealisme yang setiap orang mengerjakan berdasarkan kemampuannya. Jika sakit boleh duduk, jika lebih parah sakitnya boleh tiduran. Seperti surat 3 ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dibolehkan kita berzikir kepada Allah SWT dengan konteks berdiri, dalam keadaan duduk atau berbaring, maka ini dibolehkan ketika kita tidak punya kemampuan. Saya pernah menyampaikan juga tentang syariat ini boleh dilakukan dalam kondisi dan syarat tertentu yang kemudian kita boleh tidak mengerjakan secara sempurna, akan tetapi kondisi dan syaratnya harus terpenuhi. Seperti saya bilang, contohnya ketika saudara-saudara kita jadi tawanan di Guantanamo, mereka dibuka kaosnya, disumpelin ke mulut, dilakban. Bagaimana bisa melafazkan Al-Fatihahnya dengan qomat kamit? Nggak bisa. Kemudian dipelorotin celananya cuma tinggal kancut doang. Digelandang ke tengah lapangan, diikat di tiang dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan ditonjokin, dikencingin, disundutin rokok, dipopor pakai bedil, dan seterusnya. Mengalami siksaan-siksaan yang sangat luar biasa, diludahin dan seterusnya. Dan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngelawan dan diikat. Dan kemudian bagaimana ketika duhur datang, matahari tergelincir dari zawal, kemudian muncul bayangan, maka wajib untuk sholat duhur. Ketika wajib untuk sholat duhur, bagaimana mau membersihkan diri, menutup aurat, menghadap kiblat dengan kesempurnaan sholat? Nggak bisa. Maka bolehkah dia mengerjakan sholatnya hanya dengan isyarat kedip mata saja? Untuk takbir, untuk ruku, untuk sujud, untuk i'tidal, untuk iftiras, untuk sujud lagi dan terus sampai kedip-kedip aja dia terus. Kayak orang cacingan itu. Tapi dia terpaksa dengan kondisi dan syarat yang berlaku seperti itu. Maka ketika dia mengucapkan salam dengan melirik ke kanan, melirik ke kiri, maka kalau ditanya apakah sah sholatnya? Sah sholatnya. Gitu. Kan sampai kondisi seperti itu. Gitu. Gitu ya, Bu Mala. Tania di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk sholat sunnah, apakah wajib membaca iftitah atau langsung Al-Fatihah saja? Sholat sunnahnya apa dulu? Ya. Di semua sholat yang kemudian saya ketahui, itu iftitah pasti dibaca. Meskipun cuma pendek saja. Ya, karena orang yang tidak membaca iftitah itu, kata Rasulullah SAW di bahasan awal kita, pembelajaran tentang sholat, dikatakan orang ini terburu-buru, nggak muji Allah, nggak menghadirkan kecintaan kepada Allah, tahu-tahu main Al-Fatihah aja. Gitu. Begitu juga dengan sholawat. Kemudian Mbak Diah, untuk sholat sunnah perlukah iqomat? Nggak ada. Sholat aja langsung. Qomat hanya berlaku untuk sholat wajib. Gitu ya. Siapa ini? Kofi 29. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Gimana jawabnya? Ya, waalaikumsalam aja deh. Afwan udah izin bertanya, mangga, apakah tidak sah sholat kita apabila ketika membaca bacaan sholat hanya di dalam hati dan tidak menggerakkan bibir? Iya, hilang fadilah sunnahnya. Karena Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita adalah membacanya didengar sendiri. Ya. Jadi ketika sholat-sholat yang sirriyah, duhur asar misalnya, atau sholat-sholat sunnah yang tidak dibaca atau tidak dikeraskan. Seperti witir, nanti kita bahas. Witir itu boleh di jahar, boleh di sir, gitu. Boleh disamarkan, boleh dikeraskan. Rasulullah SAW pernah lakukan itu. Itu. Iya. Ada lagi yang lain, monggo, silahkan.
Silakan. Untuk tawaruk, iftirasi udah jelas ya. Karena saat gini ada beberapa, mungkin bisa jelas juga perbedaan mazhab orang yang mengikuti mazhab tertentu kan, dia ketika sholat untuk tahiyatul akhir itu hanya tawaruk aja gitu ya. Jadi tahiyat awal dan akhir itu pakai iftirasi gitu ya, bukan tawaruk. Iya, Dan ada juga yang tawaruk iftirasi itu walaupun di tahiyat akhir yang sholat sunnah 2 rakaat tetap pakainya iftirah. iftirasi bukan tawaruk gitu ya. Iya, Rasulullah SAW biasanya kalau sholat yang 2 rakaat iftirah. Hmm. Tapi kalau untuk yang sholat maghrib, isya, duhur, asar, beliau tawarruk. Mbak Vivi silahkan. Assalamualaikum Ude. Waalaikumsalam Ude, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kan enggak. kalau sholat-sholat sunnah aku tuh baca suratnya itu kan pakai Al-Quran yang ada di depan kita yang pakai ada Ya. standingnya gitu kan. Hmm. Terus kita nggak memandang tempat sujud nggak apa-apa ya berarti karena kita kan ngeliatnya ke situ. Ya, selama sholat sunnah nggak ada masalah. Oke. Dibolehkan. Tapi kalau untuk sholat wajib, sebaiknya kita bacakan hafalan yang Iya. ada di kita. Iya. Mau Maksud aku, Al-Kausar, mau Al-Quraisy, mau yang pendek-pendek lah. Wal Asr, boleh. Gitu, nggak ada maksudnya masalah. saat itu kita nggak memandang ke tempat sujud nggak apa-apa ya berarti pas Iya. lagi baca Al-Quran itu. Ya, ya. Oke. Ya, syukron Ude. Jazakallah. Afwan, barakallahu fiik. Wa jazakillahu khairan. Yang lain mangga? Enggak, silakan. Mudah-mudahan jelas semua ya soal posisi Insya duduk di antara dua sujud ini yang menjadi bahasan kita. Walaupun tadi ada banyak pertanyaan di luar itu, silakan. Duduk di antara dua sujud dengan posisi yang sudah dijelaskan tadi oleh Ustadz, posisi iftirosi ya, iftiros. Jadi sudah jelaskan lebih jelas tadi di gambar ya. Ya. Dan silakan. Dan kita kan insya Allah ngebahas ini kan atas requestnya Mbak Reni ya. Mbak Reni insya Allah paham banget ya ketika beliau sekarang posisi duduknya masih harus duduk di ranjang gitu ya. Bahkan dalam kondisi tidak menghadap kiblat pun masih di excuse gitu ya. Mari kita lihat sama-sama di surat yang kedua ayat yang ke-114. Ada yang berkenan untuk membaca, monggo silahkan. Aku baca ya Ude. Mangga. 2:114 ya. Dan siapakah yang lebih zolim daripada orang yang melarang Bukan. 115 coba. Punten. dan milik Allah timur dan Ya. barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Iya. Jadi ketika kita dalam kondisi di mana ketika melakukan sholat itu kondisi tubuh kita sedang tidak fit, maka dimanapun kita menghadapkan wajah, atau kita lagi plesir misalnya, rehlah kemana, kompas kita mati, HP kita nggak dapat sinyal, sehingga tidak bisa menentukan arah kiblat. Kita tanya orang situ, nggak ada yang paham. Lihat matahari mendung, gitu. Maka ya sudah menghadap kemana saja, maka itu dibolehkan. Dan perlu diketahui juga ketika Rasulullah SAW bersafar, beliau biasanya sholat sunnahnya di tunggangannya. Ya, di tunggangannya, entah di keledainya, entah di kudanya, entah di ontanya. Jadi seperti yang saya bilang, kalau kita nggak boleh niru Rasulullah SAW untuk berada di atas kendaraan, ya kita harus di dalam kendaraan. Ya. Ketika sholat wajib, beliau turun dari tunggangannya dan kemudian beliau menghadapkan wajahnya ke kiblat, gitu. Tapi dengan kondisi tadi bisa mengetahui dengan jelas. Gitu. Mbak Mala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika pada saat sholat berjamaah di waktu tahiyat akhir, imam sudah selesai salam, sedangkan makmum
belum selesai bacaannya. Apakah harus menyelesaikan bacaan tahiyatnya atau mengikutinya imam salam? Terima kasih sebelumnya. Iya, kalau bisa kita baca bacaan kita nggak ada masalah. Selama tidak tertinggal 2 rukun. Misalnya gini, imam bacanya kecepatan Al-Fatihahnya, kemudian dia udah keburu ruku. Kita belum selesai, kita tuntaskan dulu. Ya. Ketika dia berdiri, itu masih boleh kita meneruskan bacaan kita dari rukunya. Tapi begitu beliau sujud, kita sudah harus mengerjakan rukun yang berikutnya. Mudah-mudahan bisa difahami. Jadi kalau misalnya ini pentingnya kemudian menjadikan imam itu yang satu tidak hanya hafal Quran, tapi bacaannya tepat dan benar. Dan kemudian dia mengerti fikih sholat. Maka kalau ada orang yang sama-sama punya hafalan bagus, maka yang lebih mengerti tentang fikih sholat yang mana? Yang sudah khatam kitab sholat yang mana? Maka itu yang lebih berhak. Gitu. Yang satu bacaannya bagus, yang satu bagus juga, tapi yang satu nggak paham fikih sholat, yang satu lebih paham fikih sholat, maka dia lebih berhak. Itu. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa ya berseling, asal jangan berselingnya sampai dua rukun. Ya, 1 rukun masih dibolehkan. Begitu ya, Ibu Mala, mudah-mudahan bisa difahami. Baik. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan sudah jelas ya di pembahasan tentang apa iftiros ini, dan insya Allah kita akan lanjut nanti ke tahiyat ya. Langsung ke tahiyat Ustaz ya. Ya. Insya Allah ke tahiyat. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan seputar tahiyat, silakan nanti ditahan dulu. Insya Allah kita akan kembali bahas di pekan depan insya Allah. Insya Allah. Mungkin ada yang belum tuntas. Sampaikan lagi. Ya Ustadz, Ana tanya agak di luar dari materi tentang, tapi sama sih Ustadz, tentang duduk sholat witir. Kalau misalnya kita melakukan 3, kan 2 duduk iftiros, 1 juga duduk iftiros. Kalau kita langsung 3-3-nya kita lakuin, duduknya seperti apa? Tawaruk kan ya Ustadz? Atau iftiros? Ini sholat yang witirnya witir yang terakhir atau witir yang kan ada 3 langsung atau ada yang 2+1. Iya, kalau 2+1 kan istiraf ya Ustadz ya. 2+1 Kalau itu yang 3, satunya tawarruk. Allahu Akbar. Anak lakuinnya iya iftiraf. Iya, nggak apa-apa. Tapi Rasulullah SAW melakukannya. Jadi ini kan perdebatan di kalangan ulama ya. Ada khilaf yang lumayan sengit antara duduk tawarruk dengan duduk iftirash gitu. Jadi kalau lihat bagaimana Rasulullah SAW melakukannya, yang kita pelajari adalah bagaimana kita menilik salatnya Rasulullah SAW, maka beliau lebih banyak yang 2 selalu iftirash, baik itu wajib maupun sunnah. Gitu. Salat subuh misalnya, itu 2, ya, beliau iftirash. Beliau iftirash. Nah, tapi untuk yang ganjil 1, 3, 5 itu selalu tawarruk beliau. Nah Ustadz. Jadi kalau anak pakainya karena kurang dari 2, jadi iftiros terus Ustadz. Jadi 2, 1. Yang 2 iftiros, yang kurang atau lebih dari 2, 1 tawarruk, 3 tawarruk, 4 tawarruk. Ustadz, Allahu Akbar. Baik. Syukron ya Ustadz, afwan jidan. Ini perlunya, ini pentingnya, ini manfaatnya kita ngaji. Coba bayangkan kalau ada begitu banyak orang sholatnya nggak pernah dikoreksi, nggak pernah diperbaiki, sehingga bayangkan Rasulullah SAW pernah menyatakan ada orang yang 60 tahun ibadah, tapi nggak ada yang diterima dari semua sholatnya karena ruku dan sujudnya nggak sah, gitu, nggak lurus. Nah itu kan mengerikan sekali, orang capek digawe teka pakai kata orang Sunda mah.
Gitu. Ngapain dia sholat selama ini ternyata nggak bener semua. Makanya saya pernah bilang di awal-awal, berapa orang dari kita yang sudah menuntaskan kitab fikih sholat. Insya Allah kalau ngikut ini terus, ini kita menghatamkan kitab fikih sholat. Karena saya menggunakan beberapa kitab fikih di sini. Ada Al-Wajiz, ada Al-Mughni, gitu, sifat sholat Nabi, gitu. Dan beberapa tambahan dari keterangan beberapa ulama tentang itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Soal istilah para ulama nih Ustaz, soal Ya. tawaruk ini, saya pernah baca juga kalau di madhab Maliki ini memang tidak ada tawaruk ya, iftiros semua kalau saya. Ya, ya. Di 2 maupun 4 itu maupun 3 itu tetap pakai iftiros, tidak ada tawaruknya. Kemudian yang saya paham juga di madhab Syafi'i itu ketika sholat subuh misalkan 2 rakaat, dia menggunakan di tahiyat akhir itu terpakai tawaruk juga, Ustaz. Iya, Betul ya, betul, Ustaz ya? betul. Jadi dia jangan bingung nanti kalau ada beberapa perbedaan kalangan Ya, jamaah misalkan nanti insya ada yang Allah, sholatnya ya, nanti insya Allah kata Mas Elo mau dijadiin buku. Nanti insya Allah saya sertakan tentang perbedaan-perbedaannya. Jadi sekali lagi kalau bicara tentang fikih, mohon luas hati, lapang dada. Karena perbedaan itu begitu runcing di kalangan para ulama, terutama ulama-ulama ijtihadiyah. Perlu kita tahu ya bahwa di Haramain itu tahun 40-an itu masih ada blok-blok. Kalau di Masjidil Haram itu yang sebelah sana Hanafi, sebelah sini Syafi'i, sebelah sini Maliki, sebelah sini Ahmadi gitu atau Hambali. Dan itu sampai kepada mereka salah tempat saja. Itu zaman itu tahun 40-an itu orang menggerakkan jari saja dengan hadis yang berbeda, itu bisa ambil pedang kecil diputus itu jarinya orang itu bahkan sampai bunuh-bunuhan di zaman ketika itu karena tasamuh belum dihadirkan. Makanya sekarang saya selalu wanti-wanti banget kalau udah soal perbedaan-perbedaan, luas hati, lapang dada, sehingga ketika perbedaan ini betul-betul dihadirkan, maka insya Allah kita akan melihat bahwa oh dia cenderungnya ke situ, oh berarti kalau dia mengerjakan. Makanya saya bilang kalau kita tahu ilmunya kita akan menjadi sangat paham bahwa misalnya Ustadz Khalis senangannya peci yang kayak begitu, kalau Ustadz Dodi ganti-ganti, itu kan kecenderungan yang sebetulnya nggak penting juga kali. Waktu haji aja nggak ada yang pakai peci gitu kan. Ini kadang-kadang begitu nggak pakai peci langsung jadi persoalan karena kebiasaan-kebiasaan yang sudah jadi stigma di kita. Makanya yang begini, oh ini BTN Cina ini. Ada yang bilang Turki, enggak, ini Subang. Iya loh, macam-macam gitu. Ada yang pakai peci songkok nasional itu. Ada yang pakai model Afgan yang numpuk begitu yang Mas Elo suka pakai dulu itu. Sekarang udah jarang pakai beliau. Gitu. Dan ketika kita tahu bahwa oh ternyata peci itu cuma budaya, itu sampai ada orang bikin hadis palsu, Ustaz. Bahwa barang siapa menggunakan penutup kepala maka pahalanya 10 kali daripada nggak pakai. Dari mana hadis itu? Itu dari tukang peci kayaknya. Kadang-kadang banyak ketemu yang begitu-begitu, jadi kita harus melurusin. Jadi sekali lagi kalau kita mengetahui satu hal, pastikan ada dalil sehingga kita berpijak kokoh berhadapan dengan Allah SWT, kelak di akhirat kita bisa bertanggungjawabkan kepada Allah bahwa kita lakukan ini karena sesuatu. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ini ada satu pertanyaan mungkin deh. Ya, Budia. Terakhir. Kalau kita masbuk telat 1 rakaat, ketika imam tawaruk di rakaat terakhir, apakah kita harus tawaruk juga? Iya. Berkait dengan hadis adanya imam untuk diikuti. Ikuti ya. Iya. Jadi ikut tawaruk. Monggo, Bu Elvina. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, tadi saya agak Ya. terlambat. Jadi Dimaafin, saya Bu. Dimaafin, Bu. Terima kasih. Saya suka ini waktu saat tahiyat terakhir itu, Iya. saat menunjuknya itu dari awal sampai akhir atau pada saat mengucapkan syahadat, kemudian Jangan tikungan lagi. mohon maaf. Iya. Belum sampai tahiyat, Bu. Dari awal sampai akhir. Belum, ini belum sampai tahiyat ini.
Oh, belum Nanti ya. insya Allah pekan depan Iya, kita nanti udah insya masuk ke Allah tahiyat. Oh Berkalam iya. ya Bu ya. pekan depan insya Allah masuk ke Baik, itu. baik. Tapi Terima kasih Ustaz. bocoran aja nih, bocoran aja bahwa ada beberapa kaidah yang kemudian kita cari mana yang paling rajih, mana yang paling shareh, mana yang paling kuat dalilnya. Maka kalau saya sarankan kita pakai yang paling kuat, mana yang pendapat yang paling sandaran kita menjadikan setiap hadis itu sebagai sebuah korina atau syawahid, sehingga kita nanti bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan kepada Allah itu jadi bagian yang kemudian membuat kita aman gitu. Di surat 17 ayat 36 itu Allah SWT menyatakan wala taqafu ma laisa laka bihi ilm. Jangan mengikuti sesuatu yang kalian nggak punya ilmunya gitu. Karena sesungguhnya inna sam'a wal basara wal fu'ada, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan nurani itu nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Kullu ulaika kana anhu mas'ula insyaallah. Seperti itu Bu Elvina. Jadi ada beberapa kaidah, tapi nanti insya Allah pekan depan kita akan bahas mana yang paling kuat dari sisi pendalilannya, gitu ya. Baik ya. Nanti ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan salam. Tadi juga ada Bu Diana. Nanti insya Allah kita bahas di pekan depan ya. Jadi jangan tunggu jadwalnya insya Allah. Terus ikuti kajian MKI di tiap pagi ya. Dan di hari Kamis selalu tentang Hisnul Muslim insya Allah. Dan di hari-hari lain juga ada kajian. Dan besok insya Allah tadarus Quran bersama Tuan Guru Suparman. Dan juga ada ruqyah di hari Sabtu gitu ya. Dan di hari Ahad itu ada kajian tafsir dan juga ada kajian hukum, insya Allah akan bergilir ya kalau di hari Ahad. Dan di hari Senin Selasa itu ada beberapa haikal tentang parenting. Silakan jamaah sekalian untuk mencatat jadwalnya ya, save the date, simpan jadwalnya. Dan di malam hari ada ada tadabbur Quran bersama Tuan Guru. Dan malam Ahad, Sabtu malam atau malam Ahad, jangan lupa juga ada tamu-tamu spesial bersama Ude ya, dengan Ustaz Dodi, ada beberapa tamu spesial. Dan insya Allah di pekan ini bersama mantan Menkes. Mantan Menkes. Dan itu dokter. kontroversinya banyak ya. Luar biasa. Kita ketemu banyak rahasia. Oh iya, kita doakan sama-sama Bu Nur Jannah, anaknya sempat kejang tuh kemarin. Allahumma rabban nas adil ba'syan tasyafi fi kulli maridin ya syafi la syifan illa syifan la yughadiru saqama. Bu Nur Jannah yang sabar ya, mudah-mudahan Allah SWT berikan kebaikan. Si Atina Safitri sempat kejang soalnya. Baik, dan doa juga untuk semua jamaah ya sedang sakit, yang mungkin sedang ada keluarganya sedang sakit. Mudah-mudahan Allah kabulkan kesembuhan ya semuanya ya, untuk jamaah MKI dan juga tentu bagi kaum semuanya, wabil umum untuk kaum muslimin semuanya. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua, Allah berkahi kita semua. Dan di pagi ini untuk pagi yang istimewa karena kita sudah memulai dengan tadi mungkin ada sholat sunnah, sholat wajib juga diakhiri dengan sekarang ini di pagi hari dengan kajian tentang sholat, apalagi ya, Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fikum, jazakallah khairan Ustadz yang sudah menemani kita semua ya untuk mempelajari. Dan sebelum kita wafat, alhamdulillah kita masih punya waktu untuk mengkoreksi sholat kita, karena ini adalah amal yang pertama kali dihisab di yaumil akhir adalah sholat. Maka luruskan benarkan sholat kita dengan mengikuti sunnah-sunnah dari Nabi kita SAW. Dan tentu di pagi ini tanpa tak sempurna ya kalau tidak kita isi juga dengan sedekah ini, karena sedekah pagi ini sangat mulia juga, amal soleh yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah selalu mendoakan pagi hari orang-orang beriman itu dengan Allahumma barik li ummati fi bukurihim ya. Tentu orang-orang yang berkeberkahan di pagi hari ini ada syarat dan ketentuannya ya, yaitu mengisi dengan kebaikan. Salah satunya zikir pagi juga jangan lupa untuk selalu kita baca di pagi hari. Baik, alhamdulillah kita sudah menuntaskan satu tema tentang duduk di antara dua sujud ya. Dan insya Allah kita akan melanjutkan tema selanjutnya, yaitu tentang tahiyat. Dan mudah-mudahan apa yang sudah diberikan oleh Ustaz Dodi Al-Jambari ini menjadi inspirasi dan juga menambah wawasan kita untuk bisa memperbaiki sholat kita. Dan kita doa mudah-mudahan Allah menerima semua amal soleh kita. Amin Allahumma amin.
Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Holis, Ustaz Dodi. Ya, senang hati. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا